Selamat pagi, jumpa lagi dengan Om Rian dari kelas 1 pagi. Selamat mengikuti ibadah sekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati. Hai semuanya, saya Rere, saya dari kelas 2 pagi. Selamat beribadah ya, Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Halo, selamat pagi adik-adik semua, selamat hari Minggu. Wah, Tante Lani sangat bersyukur kita bisa bertemu kembali. Dan kita akan segera memulai kebaktian kita hari ini. Nah, Tuhan Yesus rindu sekali ketemu dengan kita. Dan pastinya adik-adik semua, Tante Lani juga sangat bersemangat nih. Kita mau memuji-muji nama Tuhan dan kita juga mau mendengar firman-Nya nanti. Yuk, kita akan segera mulai kebaktian kita ini. Kita akan masuk ke hadirat Tuhan. Kita akan menghadap Tuhan dengan muka yang gembira, dengan senyum yang lebar. Yuk, kita semua berdiri. Tante Lani minta kita sama-sama menyanyikan masuk hadirat-Nya dengan senyum yang gembira. Kita mau bersyukur Tuhan mau mengumpulkan kita dan Tuhan berkenan dengan ibadah kita. Yuk kita nyanyi masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur. Kita masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur. Masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur, memuji Dia, memuji Dia. Masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur, memuji Dia, memuji Dia. Beri puji dan hormat, tinggikan nama-Nya, Yesus, Raja segala raja. Masuk hadirat-Nya, masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur, memuji Dia, memuji Dia. Masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur, memuji Dia, memuji Dia. Beri puji dan hormat, tinggikan nama-Nya, Yesus, Raja segala raja. Yuk adik-adik, kita akan serahkan kebaktian kita ke dalam tangan Tuhan. Kita berdoa. Lipat tangannya, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami boleh memulai kebaktian kami pagi ini ya Tuhan. Tuhan, Kau berkati kebaktian ini dari awal sampai akhir. Boleh Engkau berkenan dengan puji-pujian yang akan kami sampaikan. Bolehkan kami, anak-anak-Mu yang masih kecil ini, menyenangkan hati-Mu lewat pujian-pujian kami. Terima kasih ya Tuhan, ke dalam tangan-Mu kami serahkan kebaktian kami ini. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, di dalam 1 Korintus 3 ayat 16 dikatakan bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu. Wah, itu buat kita loh, buat Tante Lani dan adik-adik semua. Kita ini adalah bait Allah. Roh Tuhan tinggal di dalam kita. Wow, bait Allah itu kalau sekarang lebih sering disebut dengan gereja. Wow, kita adalah tempat tinggal Allah loh. Allah tinggal di dalam kita. Hebat ya. Tahu nggak kenapa Tuhan mau tinggal di dalam kita? Dari yang Tante Lani baca ada 3 alasannya. Yang pertama, karena kita adalah milik Tuhan. Yang kedua, karena kita buatan tangannya. Kita miliknya, kita buatan tangannya. Dan yang ketiga, karena kita adalah pilihannya yang terbaik. Wow, Tante Lani sama adik-adik semua adalah pilihan Tuhan yang terbaik.
Wah, kita bangga sekali ya, bisa jadi tempat tinggal Tuhan, bisa jadi gerejanya. Yuk, kita nyanyi dengan semangat, kita nyanyi dengan bangga, kita nyanyi, aku gereja, kau pun gereja. Aku gereja, kau pun gereja. Aku gereja, kau pun gereja. Kita sama-sama gereja dan pengikut Yesus di seluruh dunia. Kita sama-sama gereja. Gereja bukanlah gedungnya dan bukan pula menaranya. Bukalah pintunya, lihat di dalamnya. Gereja adalah orangnya. Aku gereja, kau pun gereja. Kita sama-sama gereja dan pengikut Yesus di seluruh dunia. Kita sama-sama gereja. Gereja bukanlah gedungnya dan bukan pula menaranya. Bukalah pintunya, lihat di dalamnya. Gereja adalah orangnya. Aku gereja, kau pun gereja. Kita sama-sama gereja dan pengikut Yesus di seluruh dunia. Kita sama-sama gereja. Nah, adik-adik, kita sebagai bait Allah, tempat tinggal Allah, harus terus bertumbuh dan berubah menjadi sempurna seperti Allah kita. Kita nyanyikan lagu sedikit demi sedikit. Sedikit demi sedikit, tiap hari, tiap sifat Yesus mengubahku. Dia ubahku sejak ku terima Dia, tumbuh dalam anugerahnya. Yesus mengubahku, Dia ubahku. Oh juru selamatku, tidak seperti yang dulu lagi, meskipun nampak lambat, namun ku tahu ku pasti sempurna nanti. Nah, adik-adik, kita mengucap syukur atas berkat-berkat yang Tuhan berikan. Kita akan mengumpulkan persembahan kita. Nah, untuk mengumpulkan persembahan ada dua cara nih. Yang pertama, persembahan yang sudah disiapkan bisa dimasukkan ke dalam celengan yang sudah adik-adik buat. Nanti kalau waktunya kita sudah boleh berkumpul bersama untuk melakukan kebaktian secara tatap muka, nanti kita mengumpulkan celengan-celengan yang sudah diisi oleh adik-adik. Nah, yang kedua, nanti minta bantuan papa dan mama untuk men-scan barcode yang ada di layar. Pilih satu aja ya. Kita akan memberikan persembahan kita. Kita memberikan dengan rasa syukur. Kita mau menyanyi sambil bernyanyi beri syukur. Yuk, kita bernyanyi beri syukur. Beri syukur, beri syukur, berilah syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Kita berdoa untuk persembahan kita. Lipat tangan,
Tutup mata, tundukkan kepala. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk berkat-berkat yang telah Kau berikan kepada kami. Tuhan, kami sudah mengumpulkan persembahan. Kau berkati ya Allah persembahan itu agar dapat memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita supaya kita bisa konsentrasi mendengar firman Tuhan, supaya kita bisa belajar apa yang Tuhan mau kita lakukan. Ya, kita akan mempersiapkan diri, kita akan menyanyikan lagu Firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar. Adik-adik, selamat hari Minggu. Masih semangat semuanya? Oke, masih semangat ya. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa dulu yuk. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Engkau sudah menyertai kami. Engkau sudah memberi kesehatan kepada kami. Tuhan, kami sangat bersyukur kalau saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kuasailah hati dan pikiran kami dengan Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Di hari Minggu yang cerah, di sebuah rumah terdengar suara tangisan. Tono, kenapa adikmu Tini sampai menangis? Tadi aku cubit, Mah. Soalnya Tini ambil mainanku. Ya ampun, Tono. Kenapa adikmu dicubit? Harusnya kamu bersikap yang baik. Bisa bermain bersama mainannya. Coba kamu ingat, kemarin kamu merobek bukunya Katina. Lalu Katina mencari dan tidak bisa belajar karena bukunya kamu sudah sobek. Ayo Tono, ingat ya, kamu harus bersikap yang baik. Tuhan tidak suka kalau kamu seperti ini. Kamu harus menunjukkan sikap yang baik sebagai anak Tuhan. Mama, ya terserah Tono dong. Sudah Tono mau mandi dulu, mau siap-siap untuk ikut sekolah minggu online. Tono. Nah, adik-adik, pernah nggak seperti itu? Pernah kan? Nah, dulu, waktu Tante Novi masih kecil, juga pernah loh, seperti Tono dan Tini bertengkar, berebut mainan. Nah, tapi adik-adik, di Alkitab ada loh anak umur 7 tahun itu sudah diberi tanggung jawab yang besar sekali. Namanya Yoas. Papanya seorang raja yang bernama Ahazia. Waktu Yoas masih kecil, Yoas itu diasuh oleh pengasuhnya dan oleh bibinya yang bernama Yoseba. Nah, Yoas ini tinggal di Bait Allah bersama Imam Yoyada. Dia belajar firman Tuhan. Semakin hari, semakin cinta Tuhan adik-adik. Jadi adik-adik,
Waktu Yoas umur 7 tahun, Yoas itu sudah dinobatkan menjadi raja. Wow, hebat kan adik-adik? Umur 7 tahun sudah memimpin kerajaan yang besar, memimpin bangsa yang besar, yaitu bangsa Yehuda adik-adik. Sedangkan 7 tahun itu seperti adik-adik sekarang ini yang masih kelas 1. Nah, Yoas itu meskipun menjadi raja muda, Yoas itu menjadi raja yang tegas dan raja yang bijaksana. Yoas juga menjadi raja yang taat kepada Tuhan. Nah, ketaatannya Yoas kepada Tuhan terlihat dari waktu Yoas itu melihat bait Allah yang rusak. Yoas merasa sedih melihat bait Allahnya yang rusak itu. Coba deh sekarang adik-adik lihat tuh bait Allahnya. Temboknya sudah banyak yang hancur, catnya sudah banyak yang lepas. Coba lihat lagi tuh adik-adik, tiangnya sudah miring. Kemudian Yoas itu merasa sedih melihat bait Allah yang rusak itu adik-adik. Kemudian Yoas ingin memperbaiki bait Allah itu, tapi memerlukan biaya yang sangat banyak ya adik-adik. Tapi bagaimana caranya ya? Yoas mencari uang, mengumpulkan uang untuk membetulkan, memperbaiki bait Allah itu. Nah, kemudian Yoas itu berpikir, bagaimana ya caranya untuk mendapatkan uang? Nah, aku ada ide nih sekarang. Kemudian Yoas itu menyuruh pekerjanya untuk membuat sebuah peti adik-adik, sebuah kotak yang di atasnya itu dikasih lubang adik-adik. Tapi adik-adik tahu untuk apa ya kira-kira kotak itu? Nah, ternyata kotak itu untuk menaruh uang persembahan setiap orang yang mau datang ke bait Allah itu adik-adik. Sehingga Raja Yoas itu memberi pengumuman kepada orang-orang. Jadi setiap orang-orang yang datang ke bait Allah, laki-laki, perempuan, juga ada anak-anak loh seperti adik-adik ini yang datang ke bait Allah, kemudian memasukkan uang persembahannya ke kotak itu adik-adik. Kemudian setelah kotaknya penuh, uangnya dikumpulkan adik-adik. Terus berulang-ulang mereka lakukan. Setelah uangnya terkumpul banyak, nah kira-kira sudah cukup untuk memperbaiki bait Allah. Kemudian akhirnya Raja Yoas itu mulailah memperbaiki bait Allah itu, memanggil tukang-tukang bangunan, tukang kayu, tukang batu yang terbaik di negerinya. Juga mereka membeli bahan-bahan bangunan itu yang terbaik juga adik-adik. Wow, akhirnya bait Allah sudah selesai dibangun, sudah kokoh. Nah, tidak hanya luarnya saja, tapi dalamnya juga diperlengkapi dengan gelas-gelas, piring-piring, semuanya dari emas. Jadi terlihat bagus semuanya. Raja Yoas melihat bangunan bait Allah sudah bagus,
merasa sukacita dan senang adik-adik. Nah, tubuh kita juga bait Allah yang harus kita jaga. Tubuh kita adalah bait Allah yang harus kita jaga dan harus selalu bersih dari tingkah laku kita yang tidak baik, seperti berebut mainan, berbohong, berkata kasar, marah-marah, dan tidak menurut orang tua. Kita harus membersihkan semua itu supaya apa? Supaya tubuh kita yang sebagai bait Allah menjadi bersih, supaya Tuhan Yesus senang. Oke adik-adik, tetap semangat ya. Tuhan Yesus memberkati. Setelah mengikuti ibadah sekolah minggu online, tiba-tiba Tono mencari mamanya. Mama di mana? Kenapa Tono? Iya Ma, tadi aku mendengarkan firman Tuhan yang menyinggung tentang Raja Yoas. Raja Yoas membersihkan dan membangun kembali bait Allah. Lalu tante yang menyampaikan juga berkata, kalau tubuh kita adalah bait Allah yang harus kita jaga dan selalu bersih dari tingkah laku kita yang tidak baik. Tono menyesal Ma, karena Tono tidak bisa menjaga sikap dan bertingkah laku yang buruk seperti yang tadi pagi Mama katakan. Tono mau berubah Ma, dan mau minta maaf kepada Tini dan Katina. Nah, ini baru anak Tuhan dan anak papa dan mama yang baik. Wow, bagus sekali Tono mau berubah. Adik-adik di rumah pasti mau berubah juga kan? Agar tubuh kita sebagai bait Allah ini tetap terjaga dan bersih. Yuk adik-adik, sekarang kita baca ayat hafalan ya, dari Roma 12 ayat 2a. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Yuk, sekarang kita pakai gerakan bersama Vela ya. Silahkan Vela. Roma 12 ayat 2a. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Kita ulangi sekali lagi ya teman-teman. Roma 12 ayat 2a. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Febri harap semuanya dalam keadaan yang sehat ya, dan tetap jaga kesehatan walaupun di rumah aja. Nah, sekarang kita akan melakukan aktivitas. Kira-kira adik-adik yang di rumah tahu nggak ya aktivitasnya apa? Pasti belum tahu kan? Nah, sekarang kita akan membuat aktivitas. Kita akan membuat gereja dari kertas origami seperti ini. Kira-kira mudah nggak ya buatnya? Yuk kita tonton videonya dan adik-adik semua yang di rumah ikut ya membuatnya. Adik, kita akan lipat kertasnya menjadi dua bagian berbentuk diagonal, lipat lagi berbentuk diagonal secara berlawanan. Nah, sekarang lipat menjadi dua bagian.
Jangan lupa untuk ditekan ya, supaya kita bisa melihat bentuk lipatannya. Lalu dilipat 2 bagian lagi secara berlawanan. Jangan lupa ditekan. Nah, sekarang pada bagian yang dibagi 2 tadi, adik-adik bisa satukan seperti ini. Setelah disatukan, akan berbentuk seperti segitiga. Lalu sisi ujung segitiga ditarik ke atas, sisi yang lain juga ditarik ke atas. Nah, dari bagian dia tarik tadi, adik-adik tarik ke bawah lagi ya, setengah bagian. Sebaliknya juga. Lalu tekan dan dibuka. Buka pada bagian lipatan tadi. Nah, akan berbentuk seperti ini adik-adik, berbentuk persegi. Nah, sebaliknya di sebelahnya juga begitu ya. Dibuka lalu ditekan. Nah, membentuk persegi lagi, 2 persegi. Nah, kita akan membalik kertasnya, lalu kita akan lipat ke atas juga seperti pada bagian awal tadi, lipat ke atas juga. Dan kita lipat lagi ke bawah. Sebaliknya juga dilipat ke bawah, dilipat dan jangan lupa ditekan ya, supaya adik-adik nanti bisa membukanya dengan mudah. Nah, dibuka pada bagian lipatan tadi seperti ini, akan membentuk persegi lagi. Nah, sebaliknya di sebelahnya juga begitu ya, dibuka akan membentuk persegi lagi. Tekan. Nah, pada bagian yang bukan dilipat tadi dibuka, lalu adik-adik tarik pada bagian tengah. Tekan, ditekan juga sebelahnya. Oke, nah sebelahnya dibaliknya juga ya. Tekan ke bagian tengah. Ditekan juga ke bagian tengah. Nah, setelah itu adik-adik lipat bagian yang dilipat tadi seperti itu ya. Tekan hingga membentuk persegi, segitiga maksudnya. Nah, lalu dibuka adik-adik, akan membentuk segitiga lagi tapi seperti bentuk rumah. Nah, sebelahnya juga begitu ya. Buka, tekan. Nah, pada segitiga di bawah tarik ke atas seperti ini. Nah, kita bisa melihat kan bagaimana bentuk bait suci, namun belum sempurna. Ayo kita buat lagi di belakangnya. Tekan. Lalu dibuka. Iya, dibuka lagi seperti tadi. Dibuka. Nah, segitiga di bawah tarik ke atas. Oke, seperti itu. Nah, setelah itu adik-adik bisa lem yang bagian segitiga yang ditarik ke atas tadi ya. Lalu adik-adik bisa kreasikan dengan memberikan warna seperti ini. Jadi deh bait sucinya. Oke adik-adik, sekarang adik-adik boleh tempel gambar bait sucinya pada selembar kertas ya. Lalu tulis 3 hal yang perlu diperbaharui atau diubah. Contohnya Kak Febri ingin mengubah perilaku yang suka marah-marah, suka bertengkar, suka memukul. Dan 3 hal itu akan berubah menjadi lebih sabar, hidup rukun, dan saling sayang. Nah, adik-adik boleh tulis ya sesuai dengan 3 hal yang ingin adik-adik ubah. Nah adik-adik, bagaimana? Sulit tidak membuatnya? Tidak kan? Oke, semoga aktivitas hari ini dapat memberkati adik-adik semua yang ada di rumah. Nah adik-adik, kita sudah sampai di akhir kebaktian kita. Kita tadi sudah memuji nama Tuhan, kita sudah mendengar firman-Nya, kita belajar bahwa kita adalah bait Allah. Dan kita mau belajar supaya kita terus bertumbuh, supaya kita berbuah menjadi berkat bagi orang lain. Agar Tuhan
senang untuk tinggal di dalam kita. Ya, nanti juga adik-adik akan mengerjakan aktivitas ya. Nah, sebelum kita berpisah, kita akan menutup kebaktian kita dengan doa. Lipat tangannya, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan yang baik, terima kasih untuk kebaktian kami. Terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa kami adalah bait-Mu, tempat tinggal-Mu. Tuhan, kami masih kecil, tapi bolehkan kami terus bertumbuh menjadi sempurna seperti Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Ya, baik adik-adik, tetap sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.